Jemaat boleh mengikuti saluran online yang disediakan di YouTube channel Media SIBBL dan anda boleh kongsikan ini kepada rakan jemaat yang lain agar mereka juga dapat beribadah bersama-sama di dalam ibadah online yang akan datang. Sepanjang ketiadaan ibadah raya, jemaat masih boleh menyalurkan atau memberi wang persembahan dan persepuluhan dengan menggunakan kaedah money transfer atau bank in ke akaun atas nama Gereja Sidang Injil Borneo Bandar Labuan 03 80 1000 220 Hong Leong Bank. Bagi jemaat yang mempunyai sebarang pertanyaan, jemaat boleh menghubungi ke pimpinan gereja untuk tindakan lanjut. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi karena kita diperkenankan oleh rahmat Tuhan yang besar untuk kita. Sehingga pada minggu ke-22 ini kita masih lagi menggunakan ibadah dalam talian, dan itu pun tidak akan menghalang kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan serta kemurahan-Mu. Oleh rahmat Tuhan yang besar untuk kami semua, kami tetap diperkenankan oleh Tuhan hidup sampai pada saat ini, dan kami berdoa supaya kiranya segala sesuatu yang kami telah perbuat dan apa yang sedang kami perbuat terkhusus untuk waktu ini kami mendengar firman Tuhan, berdoa kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami hati seorang murid, bahkan kesediaan untuk mendengar dari firman Tuhan yang oleh firman-Mu kami diperkuatkan, dipertajam, diperlengkapi, dan kami akan mendapat pelajaran yang berguna daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan supaya hanya jadi dalam kehendak Tuhan saja. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar dari firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17. Demikian kata firman Tuhan, mari kita membacanya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya ulangi, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dua hal yang dapat kita lihat di sini dalam ayat ini, yaitu janganlah kau makan dan pastilah engkau mati. Ayat ini memberikan satu gambaran mengenai dengan perintah Allah dan satu ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan, bahwa apa yang Dia perintahkan dan seandainya itu dilanggar pasti akan berlaku. Sebelum kita mau mempelajari akan ayat firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita untuk mendengar atau mencermati, membaca daripada seorang filsuf, yaitu Whitehead. Dia mengatakan seperti ini: jika kejahatan merupakan alat atau proses yang Tuhan gunakan untuk mencapai kebaikan, apakah kejahatan itu benar-benar jahat secara esensi? Jika kejahatan itu benar-benar ada secara esensi, maka Tuhan adalah jahat, sebab memang Dia menggunakan kejahatan untuk benar-benar melakukan kejahatan. Ini merupakan statement yang telah dituliskan oleh seorang filsuf yang bernama Whitehead, dan dia merupakan seorang filsuf yang menuliskan beberapa filsafat atau falsafah, dan dia merupakan antara filsuf yang terkenal dengan filsafat proses. Dari statement yang disampaikan oleh Whitehead ini, sekurang-kurangnya
ada enam maksud yang tersirat daripada statement yang disampaikan oleh Whitehead. Yang pertama, kebaikan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Tuhan untuk semua orang atau secara umumnya adalah manusia. Sebagai contoh, dari seorang yang jahat berubah menjadi seorang yang baik. Dan yang kedua, manusia terlalu kebal dan degil. Tuhan tidak mampu untuk mengubah mereka menjadi baik dengan cara yang baik. Seandainya demikianlah yang tersirat di dalam statement Whitehead ini, berarti ciptaan Allah itu yaitu manusia lebih kuat berbanding dengan Tuhan yang adalah pencipta. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan Tuhan mengubah manusia menjadi orang yang baik, mendorong Allah untuk menggunakan kejahatan sebagai instrumen dan proses kebaikan. Dan yang keempat, berarti kejahatan bukanlah jahat dan tiada kejahatan di dalam kejahatan, sebab Allah sendiri yang menggunakan kejahatan untuk tujuan yang baik. Yang kelima, jika Allah melakukan dengan maksud yang baik dengan menggunakan kejahatan, berarti kejahatan itu tidak ada esensi, sebab kejahatan itu bukanlah kejahatan yang sebenarnya, hanya berupa cara demi kebaikan. Dan yang keenam, apabila Allah menggunakan kejahatan sebagai cara, maka cara itulah yang jahat dan sekaligus Allah itulah yang jahat, sementara kejahatan itu tidak ada esensinya. Bayangkan saudara, daripada 6 maksud yang tersirat ini sekurang-kurangnya ada seperti itu. Tapi kalau saudara ingin menambahkan, mungkin saudara ada tanggapan yang lain. Itu membayangkan bahwa betapa Allah itu jahat, betapa Allah itu tidak mampu, dia kehabisan akal. Bagaimana cara untuk mengubah ciptaannya sedangkan dia adalah pencipta. Nah, sebelum kita menanggapi, saya ingin membawa kita untuk pergi kembali kepada firman Tuhan sebagai cara untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Whitehead itu. Bahwa secara pribadi tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh Whitehead, karena itu hanya merupakan sebatas pemikiran seorang filsuf. Kita kembali kepada ayat firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu upah yang menantimu. Yang pertama, berarti ada upah menantimu. Yang kedua, pada minggu hadapan nanti. Berdasarkan tema ini mengingatkan kepada kita semua bahwa apapun yang dilakukan dalam hidup ini pasti ada konsekuensinya atau ada akibatnya. Dan itu pun tergantung jenis perbuatan yang dilakukan. Ini sama seperti yang dikatakan atau dicatatkan dalam Alkitab. Dalam hukum menabur menuai. Dan seandainya jenis perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah perbuatan yang baik, pasti dia akan menuai kebaikan. Tapi seandainya kejahatan yang dia lakukan, pastilah kejahatan juga yang akan dituai. Oleh sebab itu, mari kita pertimbangkan apa yang kita perbuat itu adakah merupakan perbuatan yang jenisnya adalah kebaikan atau perbuatan itu jenisnya adalah jenis kejahatan. Hidup merupakan sejumlah ketaatan terhadap perintah yang ditetapkan melalui peraturan dan undang-undang. Saudara, kenapa dikatakan bahwa hidup ini merupakan sejumlah ketaatan? Disebabkan dalam kehidupan setiap manusia ini terdapat banyak perkara
yang melibatkan ketaatan. Banyak hal yang menuntut ketaatan, dan dari ketaatan yang dituntut itu semuanya ada di dalam Alkitab, dan itu pun ada di dalam ketentuan pemerintah atau kerajaan yang sedang memerintah. Ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang merupakan ekspresi terhadap pemahaman akan perintah yang ditetapkan kepada semua orang. Saudara, kenapa semua orang itu diperhadapkan dengan peraturan dan undang-undang? Alasan yang terbesar ialah karena hidup manusia itu ditetapkan hidup secara teratur. Kenapa manusia itu perlu hidup dan harus hidup secara teratur? Karena di awal penciptaan pun Allah sudah memperlihatkan bagaimana tentang keteraturan dari Allah sendiri. Dan dari keteraturan itu mencerminkan tentang satu kehendak Allah yang jelas bagi manusia, yaitu manusia hidup dengan teratur. Dan untuk hidup teratur, manusia perlu hidup di dalam ketaatan. Dan ketaatan yang ada itu harus tunduk dari peraturan atau undang-undang. Betapa luar biasanya Allah, karena sejak awal Dia telah memperlihatkan tentang keteraturan hidup. Dan keteraturan itu hanya akan berlaku apabila ada ketaatan yang diperlihatkan oleh manusia itu sendiri. Dan ketaatan itu bukan untuk sewaktu-waktu dan bukan untuk sebahagian orang, bukan orang-orang tertentu saja, melainkan untuk semua orang. Berarti keteraturan itu adalah untuk semua orang, dan ketaatan itu adalah untuk semua orang. Peraturan itu tidak hanya untuk orang-orang tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu, melainkan untuk semua orang. Dan oleh sebab itu, maka tidak ada yang terkecuali dalam hal teratur dan ketaatan. Ekspresi terhadap pemahaman akan perintah merupakan tindakan yang wajar dilanjutkan. Berarti ketaatan itu tidak sewaktu-waktu, tidak hanya untuk waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu, melainkan untuk sepanjang masa supaya keteraturan itu tetap terpelihara, dapat dijaga dan selalu diekspresikan. Dan tidak dapat berhenti demi menjamin sebuah keteraturan dan ketaatan dalam hidup semua orang. Manusia yang diberikan hidup oleh Allah sejak awal diberikan perintah sebagai suatu panduan supaya hidup teratur yang diekspresikan dari ketaatan. Seandainya manusia hidupnya tidak teratur, maka seluruh dunia ini akan menjadi kacau. Sebab ketidakteraturan itu akan menular. Ketidakteraturan itu akan menjalar, berjangkit. Sebagai contoh, seandainya ada seseorang di dalam keluarga, ada ahli keluarga yang hidupnya tidak teratur, dia akan menjadi seseorang yang boleh menyebabkan kehidupan dalam keluarga itu kacau. Apabila hidup seseorang itu kacau, dan dia akan menjadi pengacau terhadap keharmonian di dalam keluarga tersebut. Kekacauan itu tidak hanya akan berhenti di situ, melainkan kekacauan itu akan keluar daripada satu tempat. Tidak hanya berlaku dalam rumah, tetapi akan berlaku di tempat-tempat yang lain. Sebab kenapa? Itu sudah menjadi satu sifat. Oleh sebab itu, hidup teratur itu perlu ada
di setiap waktu. Hidup teratur itu harus ada di dalam setiap orang. Pelanggaran terhadap perintah pastilah ada konsekuensinya terhadap pelaku, termasuklah sampai melibatkan nyawa, yaitu kematian. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan statement ini ialah seperti mana yang disampaikan oleh Allah kepada manusia pertama itu. Dia mengatakan dalam tulisan ini dia katakan, khususnya dalam Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini merupakan perintah Allah. Di dalam Alkitab ada 2 jenis perintah. Yang pertama adalah perintah suruhan, yang kedua adalah perintah larangan. Kedua-dua jenis perintah ini sekiranya dilakukan akan mendatangkan kebaikan, tetapi apabila dilanggar maka pasti ada konsekuensi yang berlaku terhadap pelaku. Dan itu termasuklah melibatkan kematian atau nyawa seseorang. Sebagai contoh, dalam kerajaan Malaysia, seandainya seseorang itu membunuh dan itu melibatkan penyiasatan sampai ternyata bahwa orang itu didapati bersalah dan melibatkan case hukuman mandatori, pastilah dia akan mati akibat daripada perlakuannya. Saudara, sama seperti inilah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Sehubungan dengan itu, pandangan Alkitab mengenai kematian adalah berhubungan erat dengan ketaatan terhadap perintah Allah. Perintah Allah harus ditaati. Dalam perintah Allah, sekali lagi saya ulangi, bahwa perintah Allah ialah berbicara mengenai dengan apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang. Sekali lagi kita diingatkan mengenai dengan hukum menabur menuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur dengan kebaikan, maka kebaikanlah yang kita tuai. Tapi pada saat kita menabur kejahatan, maka kejahatanlah yang akan kita tuai. Keburukan yang kita tabur, keburukanlah yang kita tuai. Apa saja yang ditabur dari tindakan-tindakan yang tidak baik, maka hal-hal yang tidak baik itulah yang akan diterima sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut. Sebab itu kita perlu mencermati apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai dengan perintah Allah, supaya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang jahat, melainkan kita melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya, mengenai dengan konsekuensi ini, Alkitab telah menyatakan bahwa kematian merupakan konsekuensi terhadap pelanggaran Allah. Kembali kepada ayat Alkitab yang sudah kita baca sebentar tadi. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Baik, mari kita hubungkan dengan pernyataan daripada Whitehead. Saya mengulanginya kembali. Dikatakan seperti ini. Jika kejahatan merupakan alat atau proses yang Tuhan gunakan untuk mencapai kebaikan, apakah kejahatan itu benar-benar jahat secara esensi? Jika kejahatan itu benar-benar ada secara esensi, maka Tuhan adalah jahat, sebab memang Dia menggunakan kejahatan untuk benar-benar melakukan kejahatan. Saudara, ini hanya merupakan bentuk pemikiran daripada seorang filsuf
yang tidak berdasarkan kebenaran Alkitab. Dia hanya bersandar pada logika manusia, bersandar pada pengetahuannya semata-mata tanpa merujuk kepada Alkitab yang adalah ibu daripada segala sesuatu yang benar yang ada dalam dunia ini. Alkitab merupakan ibu daripada segala sesuatu yang baik daripada dalam dunia ini. Whitehead hanya menyampaikan sesuai dengan logika manusia, tetapi belum tentu itu adalah merupakan pemberian daripada Tuhan. Apa yang Whitehead katakan mengenai dengan kematian, sebenarnya itu merupakan kekilafan dari seorang ilmuwan yang tidak melihat berdasarkan kebenaran Alkitab. Sesungguhnya Allah tidak menggunakan kematian sebagai alat untuk mencapai tujuannya yang baik. Baik kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pertanyaannya ialah, apakah pada saat manusia pertama itu telah mengambil buah tersebut dan memakannya, apakah dia langsung mati? Tidak demikian. Bahkan sebenarnya apa yang Allah firmankan kepada manusia itu, sekalipun dia telah menetapkan bahwa kematian itu pasti terjadi, tapi bukan dengan secara automatically, bukan dengan secara langsung. Dengan begitu segera kematian itu terjadi. Ini merupakan satu perintah Allah supaya taat kepada perintahnya. Tetapi dalam masa yang sama itu merupakan satu peringatan bahwa apa saja yang dilakukan oleh manusia itu pasti akan terjadi sebagai konsekuensi daripada perbuatannya. Allah tidak menggunakan kematian sebagai ancaman maupun alat untuk mencapai tujuannya yang baik. Dia hanya peringatkan supaya manusia itu hidup baik-baik saja. Jangan mengikut kehendaknya sendiri, melainkan ikutlah apa yang Allah tetapkan dalam firman-Nya. Supaya dengan demikian manusia hidup teratur dan tidak ada kekacauan dalam dirinya dan tidak akan mempengaruhi orang yang lain. Sebab itu, setiap orang itu dipertanggungjawabkan, yakni benar-benar mendengar firman Tuhan dengan cermat dan benar-benar mencermati firman Tuhan secara teliti. Bukan hanya sepintas lalu saja. Sebab seandainya tidak, maka demikianlah yang terjadi. Ada orang-orang tertentu yang memanipulasi akan firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita menjadi seorang yang sangat teliti. Sebagai seorang yang menyukai kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya menjadi suatu hobi pada waktu-waktu tertentu saja, melainkan jadikanlah firman Tuhan itu sebagai bahagian kehidupan yang tak terabaikan, supaya jangan disesatkan oleh banyaknya pola pemikiran yang tidak sejajar dengan kebenaran Alkitab. Sebab itu saudara, saya boleh mengatakan bahwa Allah itu bukanlah jahat sehingga mengancam manusia dengan kematian. Allah tidak demikian. Bahkan sebenarnya di dalam firman Allah ini pun terkandung anugerah yang tak terbatas untuk semua orang. Bukanlah seperti yang dikatakan oleh Whitehead. Whitehead hanya berdasarkan logika sebagai seorang yang ilmuwan. Tapi sayang sekali, dia hanya tinggal sebagai seorang ilmuwan, tetapi dia tidak memiliki firman Allah. Sebab itu, seseorang yang memiliki ilmu, jangan bersandar pada ilmunya semata-mata. Tapi lihatlah firman Tuhan, apakah ilmu itu sejajar dengan kebenaran Alkitab, atau itu hanya sebatas pengetahuan yang ada dalam dunia itu yang belum tentu benar. Mungkin betul menurut pemikiran manusia. Setiap kita memiliki tanggung jawab
untuk berhati-hati dalam menilai kata-kata seseorang berdasarkan dengan kebenaran Alkitab. Alkitab merupakan bingkai rujukan yang akurat, tepat, benar adanya. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diperingatkan supaya apapun yang kita lihat, yang kita dengar, kita harus menyaringnya dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan secara langsung menelan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sebab belum tentu apa yang dilihat dan yang didengar itu adalah benar. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk mengakhiri pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai dengan upah yang menantimu. Setiap perbuatan ada konsekuensi, tergantung apa perbuatannya. Sekali lagi kita diperingatkan supaya kalau kita melakukan sesuatu, maka pastikan supaya perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang kita tahu dari Alkitab. Tidak sekadar kita hanya melakukan sesuatu tanpa ada dasar dan tanpa ada pertimbangan. Pertimbangan yang ada pada kita itu harus didasarkan dengan tidak sekadar logika, tapi kebenaran firman Tuhan. Semua orang melakukan sesuatu harus dengan berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan. Artinya ialah kita sebagai seorang yang sudah diciptakan Allah secara sempurna, punya pemikiran yang sehat, punya akal yang sehat, punya hati yang sehat, ada roh yang sehat, yang hidup. Maka apabila kita melakukan sesuatu, jangan lakukan secara sembrono, melainkan penuh dengan sikap berhati-hati dan pertimbangan. Taatilah perintah Tuhan supaya konsekuensinya adalah berkat dan kebaikan. Tidak ada sesiapapun di antara kita menginginkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tidak ada sesiapapun yang merencanakan bahwa kutuklah yang kita terima, melainkan berkat Tuhanlah yang kita terima sebagai buah daripada kebaikan yang kita lakukan, yang diekspresikan melalui ketaatan kita. Jangan terpengaruh dengan kata-kata seseorang. Perhatikan siapa yang berkata-kata. Apakah bersumber dari Alkitab atau seorang filsuf atau siapapun dia yang tidak memiliki firman Tuhan. Seandainya yang dikatakan itu adalah firman Tuhan, ada dasarnya. Tidak hanya bergantung kepada logika semata-mata karena dia seorang ilmuwan. Kita harus menjadi seseorang yang cermat di dalam meneliti akan kata-kata seseorang. Sebab kata-kata seseorang yang tidak memiliki firman Tuhan, dia selalu bersandar pada pengetahuannya. Tetapi seseorang yang memiliki firman Tuhan akan selalu diiringi dengan kebenaran firman Tuhan dan selalu disaring dengan kebenaran firman Tuhan. Allah tidaklah jahat sebagaimana dikatakan oleh seorang filsuf yang bernama Whitehead. Justru Whitehead yang seorang ilmuwan merupakan seorang yang berpikiran jahat terhadap Allah sebab dia tidak mempunyai firman Tuhan. Dia hanya bersandar pada pengetahuannya semata-mata. Dan dia sudah mempunyai
upahnya tersendiri karena dia telah membuat ramai orang tersesat dengan kata-katanya. Itu sebabnya kita perlu memiliki sikap yang penuh berhati-hati dalam mendengar akan kata-kata, sama ada itu wajar atau tidak wajar diterima. Pada pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan bahwa apa saja yang kita perbuat, kita akan menerima upahnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kiranya saudara-saudari yang ada di rumah pada saat ini, mari kita memiliki sikap yang sungguh cermat dalam waktu kita mengiringi Tuhan, supaya kelak upah yang kita terima adalah upah dari kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi. Kami telah belajar dari firman-Mu. Itu mengingatkan kepada kami supaya kami sungguh-sungguh mengingati bagaimana kami hidup dan apa yang kami lakukan dari hidup ini. Kami harus sungguh-sungguh mengingati akan apa yang wajar dan tidak wajar kami lakukan. Kami harus mengingati akan kebenaran firman-Mu, bahwa apa saja yang kami lakukan, upah kami sudah ditentukan. Apa yang kami lakukan tentang kebaikan, kami akan menerima upah kebaikan. Tapi apa yang kami lakukan tentang kejahatan, maka kejahatan itulah yang kami akan tuai. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu, sebab kami diperingatkan kembali supaya kami berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak sembrono untuk menjalani kehidupan ini, melainkan kami menjalani hidup ini berdasarkan dengan kebenaran firman, dan firman Tuhan itulah yang menjadi panduan bagi kami, dan kami mentaati akan panduan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya hidup kami teratur. Kami tidak akan melalui kekacauan, kami tidak akan membuat kekacauan, karena hidup kami disaring oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.